Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang menyayangi hewan. Siapa di sini yang punya peliharaan hewan? Kucing mungkin? Atau ayam? Kelinci? Hamster? Wah, banyak ya. Oke, kalau gitu kita mulai belajar yuk. Nah, sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bu Indri punya 3 gambar hewan. Kita lihat, ada kucing, ada kukang, ada harimau. Nah, mana yang termasuk hewan liar? Lalu mana yang termasuk hewan peliharaan? Kira-kira apa ya keuntungannya kalau kita memelihara hewan peliharaan? Nah, di sini ada berbagai jenis hewan. Hewan apa saja? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada hewan liar dan hewan peliharaan. Apa sih hewan liar itu? Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas dan tidak bisa dipelihara. Contohnya harimau. Nah, contohnya tuh harimau. Bagaimana dengan hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara manusia untuk hobi maupun diternakan. Contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah ayam. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menyayangi berbagai jenis hewan? Ya, semua hewan itu, baik hewan liar maupun hewan peliharaan, harus kita sayangi. Bagaimana cara menyayanginya? Kalau hewan liar, cara menyayanginya adalah tetap membiarkannya hidup di alam bebas. Lalu, kita tidak boleh memburunya. Karena apa teman-teman? Karena kalau hewan liarnya berkurang atau bahkan punah, itu keseimbangan lingkungannya itu akan terganggu. Lalu bagaimana dengan hewan peliharaan? Kalau hewan peliharaan, cara menyayanginya itu kita harus memberi makan dan minum secara teratur, lalu memberinya kandang. Nah, ini dia cara merawat hewan peliharaan. Di antaranya, membuatkan kandang. Kandangnya harus sering dibersihkan. Kalau sakit, kita obati sampai sembuh dan sehat kembali. Lalu memberi minum yang cukup dan memberi makan secara teratur. Nah, contoh memelihara hewan kali ini, Ibu pakai hewan ayam. Nah, gimana sih caranya? Pertama, kita harus membuatkan kandangnya terlebih dahulu. Kandangnya itu kita bikin yang sederhana aja loh teman-teman, nggak usah yang susah-susah. Bisa bikinnya dari kardus. Misalnya kardus mie instan ya, kardus bekas mie instan. Lalu dalam kardus itu tidak boleh banyak-banyak tuh anak ayamnya. Jadi anak ayamnya itu cukup 5 saja paling banyak. Lalu setelah itu, setelah kita sudah buatkan kandang, jangan lupa diberi alas. Alasnya itu boleh karton atau kertas koran. Dan harus diganti setiap hari. Karena setiap hari kan ayamnya itu pasti mengeluarkan kotoran dan itu harus selalu dibersihkan setiap hari. Selanjutnya adalah dipasangi lampu. Jadi kardus yang udah kita buat tadi harus dipasangi alat pemanas berupa lampu. Ini khusus anak ayam ya teman-teman. Jadi lampunya itu harus terus dinyalakan sampai ayamnya itu kurang lebih berumur 4 minggu. Selanjutnya diberi makan dan minum. Makanan ayam itu berupa pur. Ada yang tahu nggak pur itu apa? Pur itu makanan ayam. Jadi kalau kalian tidak punya pur, kalian bisa beli di toko peternakan. Tempat makanannya itu ditaruh di mangkuk kecil. Jadi makanan purnya tadi taruh di mangkuk kecil, lalu
cari yang permukaannya dangkal supaya anak ayamnya bisa makan. Kalau ketinggian mereka tidak bisa meraihnya, jadi tidak bisa makan. Begitu juga dengan minumnya, menggunakan tempat khusus. Jadi mereka tuh punya tempat khusus gitu loh teman-teman untuk minum, tidak asal pakai kayak tutup botol misalnya. Nah itu nggak bisa. Nah itu tempat minumnya juga bisa diperoleh di toko peternakan. Selanjutnya, memelihara hewan apa ini teman-teman? Ya, memelihara hewan ikan. Memelihara ikan juga cukup mudah. Jadi yang pertama itu juga kita harus memberi makan yang cukup, lalu tempatkan di akuarium yang sesuai dengan ukuran ikan. Kalau ikannya besar, akuariumnya kecil, muat nggak? Nggak muat ya, jadi harus sesuai dengan ukuran ikan. Yang terakhir adalah dibersihkan juga akuariumnya. Bersihkan akuarium secara rutin, paling lama 2 minggu sekali. Kenapa kita harus selalu membersihkan? Supaya akuariumnya bersih, ikannya pun tetap sehat. Nah, sekarang kita kan sudah belajar tentang memelihara hewan. Keuntungannya apa sih teman-teman? Ada yang tahu tidak? Yang dikasih tahu nih, keuntungan memelihara hewan diantaranya yang pertama itu membuat kamu tetap aktif. Nah, kenapa bikin kamu tetap aktif? Misalnya nih, kamu memelihara kucing di rumah. Kucing itu kan bisa kamu ajak main ya, bisa kamu ajak jalan-jalan, bisa ajak kamu lari-larian gitu. Nah, itu membuat badan kamu tetap aktif, bergerak. Jadi, keuntungannya adalah membuat kamu tetap aktif. Selanjutnya bisa menjadi sahabat. Masya Allah, sahabat itu kan sebenarnya bisa dari mana aja ya, siapapun dan apapun itu. Bedanya nggak semua sahabat bisa menemani kita sepanjang waktu. Teman kita kan nggak mungkin tinggal di rumah kita setiap hari kan. Nah, disinilah seekor hewan itu mengambil perannya. Mereka itu kan emang tidak bisa berbicara ya, atau berpikir seperti manusia, tapi keberadaannya bisa bikin kita tuh merasa hangat, bisa bikin kita merasa nyaman karena hewan ini bisa menjadi sahabat kita di rumah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya latih kesabaran. Nah, kita kan setiap hari harus kasih makan, harus memandikan, harus membersihkan, terus mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana seperti itu kan butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa dong ngurus anak kucing, ngurus anak ayam, atau ngurus hewan peliharaan kita yang lain. Jadi, secara nggak langsung hewan itu mengajarkan kita untuk lebih sabar dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Cukup sekian dari Bu Indri. Semoga bisa dipahami ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.